Perkenalkan, namaku Sari, 27 tahun. Aku sudah menikah 2 tahun yang lalu. Suamiku Mas Sony, 28 tahun. Kami adalah keluarga kecil yang memulai membangun rumah tangga. Aku dan suamiku memutuskan untuk tinggal di Semarang, meninggalkan kota kelahiran kami Jakarta. Karena perusahaan Mas Sony pindah ke sana, meskipun harus menyesuaikan diri. Tapi kami tetap optimis di sana. Hari-hari kita lalui dengan saling mendukung. 6 bulan pertama, aku tak bekerja, berperan sebagai ibu rumah tangga. Tapi lama-kelamaan aku menjadi bosan. Tak ada teman, hanya sibuk di rumah, menunggu suami pulang kerja. Aku pun izin ke suamiku untuk bekerja. Dia pun mengizinkanku. 2 bulan akhirnya aku dapat pekerjaan di sebuah perbankan di sana. Singkat cerita, kami sudah 2 tahun tinggal di Semarang. Kami mulai saling nyaman, punya banyak teman baru, di lingkungan yang tergolong nyaman ditinggali. Sampai tiba-tiba aku mengenal sosok pria yang baru bergabung di tempat aku bekerja. Namanya Ilham, 30 tahun. Dia pindahan dari cabang Jakarta. Awalnya saat berkenalan aku merasa biasa saja, karena aku juga sudah mempunyai suami. Mengetahui aku orang Jakarta, Ilham berusaha ingin lebih mengenal. Ya wajar, kita sama-sama dari satu daerah yang sama. Ketemu di perantauan, ternyata Ilham dan aku dulu pernah satu sekolahan yang sama. Hanya saja di lolos aku baru masuk ke sekolahan itu. Dari situlah keakraban kita mulai terjalin. Kita sering berbincang bersama di saat jam istirahat, membahas tentang kehidupan di Jakarta. Karena orangnya asik dan nyambung, kita jadi sering bercanda bareng. Ilham berstatus duda anak 1. Tapi anaknya bersama mantan istrinya. Dia tinggal tak jauh dari kantor kami, menyewa sebuah rumah tinggal. Waktu berlanjut, sudah 5 bulan Ilham kerja di situ. Banyak sekali yang suka kepadanya. Selain orangnya baik, dia juga humoris. Dia juga ganteng dan mempunyai badan yang atletis. Arya, 23 tahun, teman dekatku, juga mengidolakannya. Dia sering bertanya soal Ilham kepadaku. Dia ingin bisa berkenalan dengan Ilham, tapi dia sangat malu. Dia memintaku untuk menjadi mak comblang antara dia dan Ilham. Awalnya aku menolak, tapi dia terus memintaku. Akhirnya aku menyetujuinya. Dia sering menitipkan hadiah untuk Ilham, dan aku yang memberikannya. Sudah berkali-kali Ilham menolak hadiah darinya. Ilham pun juga bilang bahwa dia tidak tertarik dengan Arya, karena Ilham sudah mempunyai wanita yang dia sukai. Mendengar itu, entah kenapa hatiku ikut sakit. Aku merasa kesal dengan jawaban Ilham itu. Apa aku ada rasa juga dengannya? Kenapa aku merasa kesal mendengar itu? Tapi aku berusaha menepisnya. Aku sudah punya suami. Mas Sony adalah laki-laki yang baik dan sangat percaya kepadaku. Aku berusaha membuang jauh-jauh perasaanku kepada Ilham. Akhir-akhir ini aku sering membahas suamiku saat sedang bercerita kepadanya. Entah aku ingin berusaha mengingatkan bahwa aku sudah ada suami, atau aku ingin membuat dia cemburu. Mendengar itu Ilham biasa saja. Dia justru bilang, suatu saat akan main ke rumahku untuk berkenalan dengan suamiku. Aku pun mempersilahkannya. Suatu ketika, saat jam pulang kerja aku pulang agak telat. Menyelesaikan pekerjaan yang tanggung, aku pun izin ke Mas Sony. Dia mengizinkanku. Saat akan pulang motorku mogok, tidak bisa dihidupkan. Aku dibantu satpam mencoba menghidupkannya, tapi tidak bisa. Dari belakang tiba-tiba ada Ilham. Nampaknya juga dia pulang telat juga. Kenapa motornya? Tanya Ilham. Gak mau hidup, jawabku. Dia pun ikut mengecek kondisi motorku. Dia bilang ini mah harus dibongkar. Ada kabel yang putus sepertinya. Aku pun bertanya pada satpam. Bengkel yang dekat dari kantor, kata satpam. Kalau jam segini susah bu, entah ada entah enggak. Aku mulai cemas. Aku menelpon suamiku tapi tak diangkat. Gimana kalau aku betulin di rumah? Aku ada alat-alat di rumah, ungkap Ilham. Aku berpikir sejenak, tapi akhirnya aku iyakan. Aku dan Ilham berjalan menuju rumahnya dengan mendorong motor. Sampai 10 menit, kita sudah sampai di rumahnya.
Dia mempersilahkan aku masuk. Setelah memarkirkan motor di depan garasinya, aku pun masuk ke dalam rumahnya dan duduk di sofa ruang tamu. Meskipun kecil, tapi sangat rapi dan wangi. Dia meminta izin untuk ganti baju dulu. Tak lama dia balik lagi dengan membawa teh dan memberikan kepadaku. Dia mulai memperbaiki motorku. Dari balik jendela aku memperhatikannya. Aku kagum dengannya. Dia terlihat keren dengan baju santainya. Aku memandanginya terus-menerus sambil tersenyum-senyum. Tak sengaja aku melihat album foto di dinding rumahnya. Aku berdiri melihat-lihat di sekitar album itu. Hanya ada foto dirinya dan anaknya. Aku tersenyum melihat foto-fotonya. Ambil aja kalau suka. Ucapnya dari belakangku, membuatku kaget dan menengok ke arahnya. Apaan sih? Bercanda mulu? Jawabku mencoba menutupi perasaanku. Udah jat itu motornya, ungkapnya. Dia pun duduk di sofa. Meminum tehnya yang tadi dia buat, aku pun ikut duduk di sofa. Makasih ya, ungkapku. Sama-sama, jawabnya. Aku pun membuka obrolan dengannya. Mana foto cewek yang kamu buat alasan untuk menolak Arya? Tanyaku. Dia pun hanya tersenyum manis mendengar ucapanku. Alasan aja, bilang punya cewek buat nolak Arya. Kasian Arya patah hatinya. Ungkapku lagi. Arya apa kamu? Jawabnya lembut sambil mendekatkan wajahnya. Aku gugup dan panik mendengar jawabannya itu. Aku terbata-bata menjawabnya. Kok aku sih? Arya. Oke, aku tunjukin ke kamu. Gak mungkin kalau aku tunjukin ke Arya, ungkapnya sambil membuka handphonenya. Dia tersenyum melihatku sambil memberikan handphonenya kepadaku. Aku sangat kaget begitu melihat foto dari handphonenya. Aku syok. Campur aduk perasaanku saat itu, tak bisa berkata apa-apa. Iya, wanita itu yang aku cintai, dan tak ada yang lain, ungkap Ilham. Bagaimana tidak syok? Itu adalah foto diriku. Hatiku melelah berada di kondisi ini. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Akhirnya Ilham memulai kegiatan kreativitas berkreasi di sofa itu, menyalurkan kreativitas kreatifnya. Kreasi demi kreasi dia tunjukkan. Demi mendapatkan sensasi yang kreatif, dari awal sampai akhir kegiatan kreativitas itu, dia sangat lincah gesit, memanfaatkan setiap momen dalam berkreasi kreatif. Setelah selesai, aku memandanginya dengan hati bahagia. Karya kreativitasnya sangat luar biasa. Kreasi-kreasi yang tak pernah ku tahu, aku pun berpamitan pulang kepadanya. Sesampainya di rumah, ada suamiku di sana menungguku. Dia menanyakan kenapa aku pulang telat sekali. Aku menjelaskan bahwa tadi pulang telat dan motorku mogok. Dia percaya. Meskipun ada rasa bersalahku kepada suamiku, akan tetapi perasaan baruku membuatku mengabaikan itu. Aku terus-menerus teringat kepada Ilham. Waktu berlalu, aku sering menghabiskan waktu bersamanya dan membuatku sangat bahagia. Entah ini kapan berakhir, tapi aku serasa tak ingin mengakhirinya. Sekian cerita ini.